Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 pasal 1 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara yang meliputi 5 hal, yaitu APBN merupakan rencana tahunan keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan negara. APBN dirancang dalam masa 1 tahun sejak 1 Januari hingga 31 Desember kemudian. Anggaran pendapatan dan belanja negara ini ditetapkan tahun menjadi undang-undang. APBN memiliki fungsi otorisasi pada perencanaan, alokasi, pengawasan, distribusi, dan juga stabilisasi. Tujuannya yaitu, yang pertama, APBN digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan belanja dan pendapatan negara sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan negara. Yang kedua, digunakan sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pembelanjaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan tugas kenegaraan sehingga dapat mencapai peningkatan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsinya yang pertama ada fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran negara menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu negara menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas dilakukannya kegiatan penyelenggaraan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi yang memiliki tujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa anggaran negara wajib memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi sebuah alat dalam rangka memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu negara. Nah, di sini yang ketiga ada sumber-sumber penerima negara. UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan. Nah, di sini ada pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. B itu penerima negara bukan pajak. Penerima bukan pajak adalah seluruh penerima pemerintah pusat yang bukan bersumber dari pajak. Contoh penerima negara yang bukan sumber dari pajak adalah penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Di sini selanjutnya ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Yang keempat ada jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja barang, merupakan belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis dipakai. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kita. Terima kasih. Selanjutnya B. Belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiun serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Belanja negara diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. C. Belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk
pembayaran perolehan aset yang menambah nilai aset tetap atau lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapasitas aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan serta bentuk fisik lainnya. D. Belanja bunga utang. Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan di perkiraan utang baru, termasuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. E. Belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi atau BBM, LPG, dan tenaga listrik, dan belanja subsidi non-energi. F. Belanja hibah. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian. Oke. G. Bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. H. Belanja lain-lain. Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja untuk modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja nikah, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. I. Transfer ke daerah dan dana desa. Semua pengeluaran anggaran yang dilokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi hasil transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Sekian, terima kasih.